Siang hari ini ya, ini kita dijemput Mas Agung ini. Mas Agung, makasih Mas Agung. Ini Mas Agung jelajah desa nama channel YouTube-nya. Ini Mas Agung mau ke Bali loh, ini Mas Tony, ini mau ke Bali ini besok tanggal berapa Mas? Ke Bali Mas? Tanggal 25. 25. Sampai di Bali berarti 24 dari sini. 24 sore. 24 sore, 25 sampai 5 hari di sana berapa? Rencana 5 hari. Mas Agung mau ke Bali ini, mau berwisata. Makasih ya Mas Yalinu ya. Wes ditemani sampai sini ini. Amin. Terima kasih Mas. Terus istirahat ya Mas. Aku itu aku yo enggak gitu Mas. Kemarin kan libur lama tuh aku ya ngevlog tuh juga tuh. Lah kok ini malah suruh libur lagi. Waduh, aku sesasi Mas. Itu tuh kenapa tuh Mas? Males. Mas, hasilnya ora sehebat dulu ya. Enggak ada hasilnya. Ya yang penting iso jalin silaturahmi gitu kan Mas. Gitu kan. Mang sekarang yang baru itu ya. FB Pro itu ya. FB Pro. Iya. Itu kalau bisa. Paling nek pas ono konten apa ya gawe Mas. Tapi wisata jalan terus Mas? Iya, karena malah justru mlaku terus iki dadi males. Kemarin yang cari I love orang Pekanbaru kemarin udah tak kirim tapi belum ada respon. Entah dapat atau belum kok sampai sekarang nggak ada tindak lanjut itu loh. Jadi sekarang konten jalan-jalan ini kayak saya sendiri merasa monoton. Masalahnya cuma picknya di situ-situ aja gitu ya? Ya wis, kan berulang kali situ-situ gitu, nggak ada yang kecuali ke tempat yang baru atau dapat unit sing unik-unik nah kayak baru gitu. Karena kan ada perubahan kontennya sawangannya wis beda. Dan sedikit flashback ya teman-teman ya, Mas Agung ini guru saya dalam bikin konten. Nah ini pertama kali yang ngajari saya main YouTube ini ya Mas Agung ini. Jujur saya nggak jadi dulu awal saya bikin video itu yang bikinin channel YouTube ya Mas Agung ini. Bener ini ya, serius saya nggak bohong ini, yang bikin channelnya. Terus saya dulu diajari gimana cara ngevlognya, cara pegang HP-nya, cara uploadnya itu. Ngeditnya juga dikasih kirimin juga. Ini Mas Agung ini semua. Terus waktu itu aku belajar apa Mas yang saya upload. Nah waktu itu asal upload aja nanti kita tengok. Nah, jadi kalau teman-teman mau mengawali bikin video itu bikin channel dulu, upload video, sembarang aja video. Misalkan upload dulu 50 atau 100 video, terus nanti dicek mana penonton yang paling bagus. Misalkan penontonnya yang paling bagus mancing. Nah, terus tekunnya aja yang mancing itu aja, seperti saran Mas Agung ini. Dulu waktu itu aku upload bis-bis apapun nggak ada yang boom, upload truk juga nggak ada yang boom, upload ALS rame lah. Mas Agung waktu itu menyarankan upload ALS lagi aja lah sampai sekarang ini. Intinya kan namanya rezeki itu tidak ada yang tahu ya. Ada yang jangan ngatur. Berarti emang waktu ke ALS itu sebenarnya rezekinya di situ. Iya. Tapi karena nggak tahu terus akhirnya kalau nggak diarahkan nggak mungkin ke situ lagi. Intinya ALS itu menghidupi banyak orang. Tapi emang bener ya Mas Agung ya, waktu itu aku emang bener teman-teman, waktu lockdown corona itu kan juga nggak ada kegiatan. Dengan channel YouTube ini pengalaman tersendiri ya. Nggak akan saya lupa, saya sampai di Medan itu sampai sekarang rasanya pengen mengulang kembali ke Medan juga. Betul Mas, nanti diagendakan ya Mas ya? Diagendakan lagi kalau pas benar-benar slow longgar. Iya, paling tidak nggak cukup kalau seminggu, paling 15 hari. 15 hari. PP-nya kan terus nanti 15 hari. Kalau 15 hari ya cukup lah. Jadi begitu ya teman-teman ya. Tadi Mas Agung ini ngaruh ke saya, jenguk saya. Kami ke tempatnya Mas Agung agak lama juga, saya nggak main sini, nggak main ke pool juga, karena memang sekarang banyak kesibukan. Sebenarnya nggak banyak kesibukan, mencari kesibukan. Dan Mas Agung ini juga sibuk
orderan di tempatnya Pak Hendri Habibi. Pak Hendri Habibi sekarang kan usahanya kan bis pariwisata. Jadi teman-teman mau order elf ke Mas Agung, HIS bisa ke Mas Agung, mobil pribadi ke Mas Agung. Kalau bis bisa ke Pak Hendri Habibi. Kalau itu karena sejak awal dulu kan Mas Hendri itu kan ke rumah saya, minta tolong saya, terus membantu mengembangkan usahanya. Ya karena saya udah saguh siap ya sampai sekarang meramaikan tempatnya Pak Hendri itu udah dari awal memang seperti itu dari awalnya. Makanya kalau ada order ya otomatis kesana lah, intinya seperti itu. Punya saya nggak usah diorder aja. Wah ya kalau ya. Karena kalau sini jadwalnya sudah apa ya, terlalu banyak istilahnya luber gitu. Jadi kalau pakai bisnya Pak Hendri sama Mas Ajis itu untuk pariwisata, instansi, terus mancanegara. Kalau pakai bis saya itu hanya untuk melayat, tilian rumah sakit gitu ya Mas Agung. Ya kan kita kan berhubungan langsung ke pelanggan konsumen. Otomatis kita memberikan pelayanan terbaik. Nah, biasanya dia tanya dulu untuk armadanya seperti apa. Nah, saya ajukan beberapa pilihan. Untuk rombongan kurang dari 15 bisa high-ace, lebih dari 15 bisa LF, lebih dari 20 pakai bus medium. Nah, nanti dari situ ada pilihan lagi, milih yang seperti apa kan. Biasanya konsumen kan intinya pokoknya pengen cari yang nyaman. Banyak kan kalau konsumen saya itu kan pensiunan, sepuh-sepuh, orang santai, tidak mencari apa ya sing buru-buru ya, pengennya yang nyantai nyaman gitu. Sebenarnya kalau pengen santai nggak buru-buru tuh ya pakai bis tua saya ini nggak bisa kenceng. Nah, yang paling sulit itu request drivernya harus saya. Yang paling sulit itu Mas. Nah, jadi senengnya saya ya. Nah, kalau bisa di tanggal saya yang slow. Jadi nggak pernah libur ya Mas. Mas Agung ini ordernya banyak banget. Besok aja itu ke Bali. Kemarin dari Sungai Lilin, dari Palembang. Tapi sayangnya nggak mampir di markasnya teman-teman di Palembang ya. Nah, soalnya di sana kan acara melayat. Jadi hanya datang pagi, nginap semalam, terus sorenya pulang. Sungai Lilin kampungnya apa nih Mas? Sungai Lilin kampungnya apa ya? Kalau saya masih ingat itu dekat RSUD Sungai Lilin, masuk ke gang, ada jalan aspal masuk kecil itu. Lupa saya namanya. Jadi dekat RSUD itu ada perempatan kecil itu masuk. Yo, saya kan nggak paham. Awalnya kan minta tolong ke Palembang. Iya. Yes. Karena sekarang sudah ada tol kan. Begitu masuk Prambanan langsung Merak, nyebrang tol lagi udah sampai Palembang. Pikir saya kan sehari semalam sampai. Nah, nggak sampai pagi lah istilahnya udah sampai. Nah, ternyata prakteknya berangkat jam 7 pagi. Ya, sampai Merak itu jam 6 maghrib. Terus naik kapal jam 9 persis itu saya turun dari kapal langsung masuk tol. Sampai di Palembang itu jam 2:30 dini hari. Itu baru Palembangnya. Nah, ternyata Sungai Lilin itu masih 185 kilo dari situ. Nah, itu saya sudah kewer lah, saya istirahat di masjid, hanya tidur 2 jam. Jam 5:30 pagi lanjut perjalanan. Tapi dengan adanya tol Trans Jawa, Sumatera ini terbantu ya Mas Agung ya? Sangat terbantu. Iya toh? Cuman kalau nggak hafal Medan memang repot juga. Sekarang di tol Lampung Palembang itu, terus kan saya punya ponakan yang sering melewati tol itu. Nanti kalau sudah KM ini jangan ambil kiri, banyak lubang-lubang kayak itu. Untuk cari solar juga di KM ini SPB-nya. Jadi kan enak ya, udah tahu selai. Ya, nggak bingung-bingung cari bahan bakar. Ya wis berangkat sendiri gitu. Gas. Engkel ya Mas, supir dhewe ya? Ya sendiri pakai ini Pak. Ya, kita pulang. Makasih Mas Agung ya. Mas Jaru makasih ya. Yang penting Mas orang nggawa apa. Wah, udah dibawa apa-apa kok. Aduh. Wes Mas Agung. Ya.
Di Makasih. sini saja. Iya, saya di sini aja. Dulu. Makasih ya Mas Agung, Mas. Derek kan ngatos-atos. Siap. Anu nih aku juga mikir. Tapi kaosnya kok ora tekan nggon aku yo. Iki. Heeh. Elok emang. Lah yo. Tapi kan elep iso rego apa B sego rego elep. Saya di sini aja. Atat. Ya Mas, makasih Mas. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta. Berhati nyaman, Horas.